Sekolah ini berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan arsitektur modern dan fasilitas lengkap yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan terpilih. Dari luar, tak ada yang tampak aneh, semuanya terlihat sempurna. Namun, ada satu ruangan yang sejak dulu selalu jadi bahan bisik-bisik para siswa, ruang musik di lantai 3 gedung lama. Ruang itu berbeda dari ruang musik utama yang berada di gedung baru. Ruang lama ini kecil, hanya berisi satu piano kayu hitam tua, beberapa alat musik klasik, dan rak buku penuh partitur usang. Letaknya di ujung koridor yang jarang dilewati, tepat di belakang aula tua yang kini hanya digunakan saat acara seremonial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pintu ruang musik tua itu selalu terkunci, bahkan untuk para guru sekalipun. Tidak ada yang tahu pasti kenapa. Beberapa siswa mengira ruangan itu sudah tidak layak pakai, sementara yang lain mengatakan bahwa kunci ruangan itu hilang entah sejak kapan. Namun, rumor yang paling sering terdengar, dan paling dipercaya oleh siswa lama, adalah bahwa ruangan itu angker. Katanya pernah ada siswi yang meninggal di dalam situ, bisik Aldo, ketua OSIS angkatan lalu, saat menceritakan kisahnya di acara perkemahan sekolah. Bunuh diri karena dipermalukan di depan umum. Setelah kejadian itu, banyak kejadian aneh yang bikin ruangan itu ditutup selamanya. Cerita itu beredar cepat, dan menjadi semacam legenda sekolah. Banyak siswa yang berani-berani nekat mencoba membuka pintu itu, tapi selalu gagal. Entah bagaimana, meski sudah dicoba dengan kunci master sekolah, pintu itu tetap tak bisa dibuka. Bahkan petugas keamanan pernah mencoba mencongkel paksa, namun besi pintunya tak bergeming sedikit pun. Yang membuat semuanya lebih menyeramkan, setiap beberapa bulan sekali, ada saja laporan dari siswa yang mendengar suara piano dari balik pintu itu, biasanya saat senja menjelang. Suara piano lembut, mengalun pelan seperti lagu pengantar tidur. Tapi kalau diamatkan baik-baik, melodi itu terasa ganjil, seperti tidak beraturan, namun tetap menyayat hati. Petugas kebersihan pernah bercerita kalau ia pernah melihat lampu ruang musik itu menyala sendiri di malam hari, padahal tak mungkin ada orang di dalam. Saat ia mendekat untuk memastikan, lampunya langsung mati. Lalu, terdengar suara kursi diseret pelan-pelan dari balik pintu. Pihak sekolah sendiri menolak menanggapi rumor tersebut. Kepala sekolah yang sekarang, Ibu Rini, hanya berkata, ruangan itu tidak dipakai karena bangunannya sudah tua dan tidak sesuai standar keamanan. Harap siswa tidak mendekat ke sana. Namun justru karena larangan itulah, rasa penasaran para siswa semakin besar. Termasuk Raka. Raka adalah siswa kelas 11 yang baru pindah dari Bandung. Ia belum lama berada di sekolah itu, tapi sudah mulai mendengar cerita-cerita soal ruang musik tua. Sebagai anak yang menyukai hal-hal misterius, Raka justru tertarik menyelidikinya. Ia mulai bertanya-tanya ke teman-temannya dan mengumpulkan informasi. Teman-temannya memperingatkan Raka agar tidak bermain-main dengan hal seperti itu. Kamu bukan anak pertama yang penasaran, kata Niko, teman sekelasnya. Tahun lalu ada 2 anak kelas 12 yang nekat masuk ke ruang itu. Besoknya mereka sakit mendadak dan gak masuk sekolah seminggu. Katanya malamnya mereka mimpi buruk yang sama, tentang cewek berbaju putih yang main piano. Bukannya takut, Raka malah semakin penasaran. Kalau benar ruangan itu berhantu, kenapa sekolah nggak pernah mau ngomong terus terang? Kayaknya ada yang ditutup-tutupi. Gumamnya sendiri. Raka pun memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mulai memperhatikan pola aktivitas penjaga sekolah, mencatat kapan ruang itu biasanya sepi, dan mencoba melihat dari jendela kecil di atas pintunya. Tapi yang terlihat hanyalah bayangan gelap dan benda-benda tertutup kain putih. Satu hal yang membuat bulu kuduknya meremang adalah ketika ia mendapati pintu ruang musik itu berdebu tebal. Namun ada jejak tangan kecil di permukaannya. Jejak yang terlalu kecil untuk ukuran tangan orang dewasa. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang mencoba keluar dari dalam ruangan itu. Dan saat Raka menempelkan telinganya ke pintu itu untuk mendengarkan, ia mendengar sebuah bisikan. Pelan. Nyaris tak terdengar. Mainkan lagu itu lagi. Hari itu, suasana kelas 12 IPS 2 dipenuhi keluhan. Budiah, guru seni budaya yang terkenal perfeksionis,
Baru saja mengumumkan tugas kelompok penilaian akhir semester, membuat aransemen ulang lagu daerah ke dalam format digital, lalu mempresentasikannya dengan instrumen asli. Gunakan alat musik sekolah. Kalian bebas memakai studio rekaman atau ruang musik, ucapnya, lalu menambahkan. Tapi saya ingin hasilnya orisinal dan direkam langsung, bukan tempelan dari internet. Raka, yang tergabung dalam kelompok bersama Niko, Citra, dan Indah, langsung kebingungan. Semua studio musik di gedung baru sudah penuh dipesan kelompok lain. Mereka tak mungkin sempat meminjam di luar sekolah karena batas waktu tinggal 4 hari lagi. Saat panik dan bingung itulah, Raka melihat ke arah jendela. Matanya tertuju ke satu titik. Lantai 3 gedung lama. Gimana kalau kita coba ke ruang musik tua itu? Bisiknya pada Niko. Gila lu, Ra. Mau ketemu setan? Sahut Niko sambil tertawa kecil, tapi terdengar gugup. Citra justru terlihat tertarik. Ia memang suka hal-hal mistis. Tapi kalau kita bisa masuk, itu kan berarti ruangan itu masih bisa dipakai. Dan gak bakal ada yang gangguin kita juga. Indah, yang paling kalem di antara mereka, terlihat ragu. Tapi itu ruang yang dibilang angker itu, kan? Raka hanya mengangguk. Ia tidak bermaksud membahayakan siapapun, tapi rasa penasaran dalam dirinya sudah tak tertahankan lagi sejak mendengar bisikan aneh itu. Dan kini ada alasan, resmi, untuk masuk ke sana. Keesokan harinya, sepulang sekolah, mereka membawa laptop, kabel audio, dan mikrofon. Dengan hati-hati mereka menyelinap ke lantai 3 gedung lama. Koridornya sepi. Hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit pelan dan lampu yang berkedip lemah. Di depan pintu ruang musik, mereka berdiri diam beberapa saat. Raka mencoba menarik gagangnya, dan anehnya, pintu yang selama ini dikabarkan terkunci itu, terbuka dengan mudah. Seolah memang menunggu untuk dibuka. Ruangan di dalamnya dipenuhi debu dan aroma kayu tua yang lembab. Tirai merah lusuh menggantung setengah. Dan piano tua berdiri anggun di sudut ruangan seperti menantang mereka. Kursi-kursi berdebu berderet rapi, dan di sisi kanan ada lemari kaca yang berisi biola serta beberapa partitur lawas. Masa ini ruang yang katanya nggak bisa dibuka? Gumam Niko, heran. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menata peralatan. Citra mulai mencoba keyboard tua, Indah mencatat lirik lagu daerah yang mereka pilih. Sementara Niko menyambungkan mikrofon ke laptop. Raka berjalan ke dekat jendela dan membuka tirai yang menutupinya, membiarkan cahaya sore masuk perlahan. Sesaat, semuanya tampak normal, hingga piano di sudut ruangan berbunyi sendiri. Satu nada, pelan, seperti disentuh ujung jari anak kecil. Siapa yang main? Tanya Citra spontan. Tapi semuanya sedang di sisi lain ruangan. Raka mendekati piano. Tidak ada siapapun. Tak ada hembusan angin. Tak ada kabel yang menyentuh tuts. Mereka saling menatap. Canggung. Tapi demi tugas, mereka memutuskan untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Suasana ruangan semakin tegang saat mereka mulai merekam. Raka memainkan gitar akustik. Citra menyanyikan bait pertama lagu Ampar-Ampar Pisang dengan aransemen jazz. Dan Niko mengatur level suara. Namun entah mengapa, suara rekaman mereka selalu disusupi suara aneh. Seperti napas berat, suara kaki menyeret, dan bisikan pelan tak jelas. Awalnya mereka mengira itu hanya kesalahan teknis. Tapi suara itu terus muncul meski mereka merekam ulang dari awal. Gak mungkin ini gangguan sinyal. Ra, ini suara manusia. Ujar Niko panik. Indah mendekati rak partitur dan melihat-lihat buku lama. Tiba-tiba ia menjatuhkan satu bundel partitur. Saat hendak mengangkatnya, matanya terpaku pada halaman pertama. Ada coretan tinta merah tua di sana, seperti bekas darah yang sudah mengering. Di sudut kanan bawah, tertulis nama, Laras A di bawahnya, tertulis tangan seseorang dengan huruf kecil. Jangan biarkan dia sendiri. Indah gemetar. Raka, nama ini. Raka mengambil buku itu dan membukanya lembar demi lembar. Hampir semuanya ditulis tangan, dengan nada-nada aneh dan lirik yang tidak biasa, seperti lagu pemanggilan. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat bulu kuduk mereka berdiri.
Suara adalah jembatan antara jiwa dan kematian. Saat itu juga, pintu ruang musik menutup sendiri. Brak, lampu padam. Dan dalam gelap, terdengar suara kursi diseret dan denting tuts piano, satu demi satu. Cahaya dari layar laptop yang masih menyala menjadi satu-satunya penerangan di ruang musik saat itu. Keempat remaja itu berdiri membatu dalam gelap. Tak satu pun dari mereka mampu berkata-kata setelah pintu tertutup sendiri dengan keras. Suara denting piano mulai terdengar, pelan, lalu semakin jelas. Seolah ada seseorang yang duduk dan memainkan tutsnya satu persatu. "Raka, buka pintunya," bisik Indah dengan suara bergetar. Raka bergerak cepat, mencoba menarik gagang pintu. Terkunci. Ia memutar, menendang, mendorong, tidak ada yang berhasil. Padahal sebelumnya, pintu itu bisa terbuka dengan mudah. Kini seolah tertutup rapat dari luar, atau mungkin dari dalam. Citra berteriak pelan ketika melihat piano itu benar-benar bergerak. Tutsnya ditekan satu demi satu, namun tak ada siapapun yang duduk di sana. Nada-nada yang dimainkan tidak beraturan, namun entah kenapa justru terdengar seperti pola. Seperti lagu anak-anak yang dimainkan dalam tempo lambat. Dingin. Menusuk ke dasar dada mereka. Seolah mengingatkan pada sesuatu yang menyedihkan. Atau membangkitkan sesuatu yang ingin dilupakan. "Ini gila. Ini gak masuk akal," ujar Niko. Suaranya gemetar sambil mundur menjauhi piano. Indah kembali menunduk memungut buku partitur yang tadi jatuh. Kali ini ia memperhatikan lebih seksama. Di halaman tengah, tulisan tangan berubah. Awalnya rapi, lalu makin kacau. Ada bait lagu. "Denting malam panggil namamu. Laras kecil, biarkan aku. Mainkan lagu. Buka gerbang. Aku ingin pulang. Aku ingin hilang." Indah terdiam. Napasnya tercekat. "Ada darah. Ini bukan tinta," katanya lirih sambil memperlihatkan noda merah tua yang meresap ke beberapa halaman. Bekasnya seperti sidik jari kecil. Atau mungkin bekas telapak tangan. Tiba-tiba, speaker laptop menyala sendiri dan terdengar rekaman suara mereka saat latihan barusan. Tapi suaranya telah berubah. Alih-alih menyanyikan lagu daerah, terdengar suara-suara aneh. Jeritan perempuan, suara tawa kecil anak-anak, dan bisikan yang nyaris tak terdengar namun jelas merasuk. "Kalian mendengarnya, sekarang kalian tak bisa pergi." Laptop mereka langsung mati. Layarnya gelap. Semua jadi sunyi. Tapi piano terus berbunyi, seolah dimainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka mulai panik. Ia memukul pintu berkali-kali, berteriak minta tolong, namun suara dentuman itu seolah teredam. Tak ada yang mendengar. Bahkan sinyal ponsel pun hilang total. Layar hanya menunjukkan "no service". Dan kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Ada yang datang," kata Niko sambil mengintip lewat kaca kecil di pintu. Tapi yang ia lihat bukan penjaga sekolah. Sosok di luar sana berdiri diam menghadap ke pintu. Tubuhnya tegak, namun wajahnya tidak terlihat. Sosok itu tampak seperti siswi SMA, mengenakan seragam putih abu-abu lusuh dengan rambut panjang menutupi wajah. Perlahan, sosok itu tersenyum, lalu menghilang begitu saja, seperti bayangan kabur yang tersapu angin. Mereka mundur serempak. Lalu, terdengar derak keras dari lemari kaca di sisi ruangan. Tanpa ada yang menyentuhnya, lemari itu terbuka sendiri. Di dalamnya, biola tua bergoyang, jatuh dan pecah. Dari belakang lemari, keluar angin dingin yang berbau seperti kayu lapuk dan besi karat. Indah mulai menangis. Citra memeluknya sambil berusaha menenangkan. Tapi saat itu, cermin besar di dinding ruangan tiba-tiba menampilkan sesuatu yang tak masuk akal. Bukan pantulan mereka berempat, melainkan seorang perempuan muda duduk di depan piano, memainkan lagu perlahan sambil menangis. Darah menetes dari pergelangan tangannya. Di belakangnya, terlihat bayangan gelap yang perlahan mendekat dan menyentuh bahunya. Ia menoleh. Wajahnya penuh luka. Matanya kosong. Dan dari cermin itu, dia menatap langsung ke arah mereka. Lalu cermin retak sendiri, tanpa disentuh. Pecahannya jatuh ke lantai,
dan dari balik pecahan, terdengar suara. Mainkan lagu itu, sekali lagi, atau kalian tidak akan keluar dari sini. Mereka terpaku. Raka tahu satu-satunya cara keluar dari ruangan itu hanyalah mengikuti permintaan sosok yang ada di dalam. Tapi apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar memainkannya? Dan kenapa lagu itu begitu penting? Tak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Raka duduk di depan piano. Ia membuka kembali buku partitur Laras dan mulai menekan tuts sesuai nada-nada dalam lembaran yang penuh darah dan coretan. Dan saat nada pertama terdengar, mereka semua merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam ruangan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi ada. Dan kini, mendekat. Tuts demi tuts piano ditekan dengan gemetar oleh Raka. Ruangan yang tadinya dingin kini semakin menyempit. Seperti ada kabut tak kasat mata yang merayap di udara. Setiap nada yang dimainkan terasa seperti memanggil sesuatu dari kegelapan. Nafas mereka memburu. Mereka tahu ini bukan sekadar tugas sekolah lagi. Ini adalah ritual pemanggilan yang nyata. Saat nada terakhir dimainkan, tiba-tiba, hening, piano berhenti sendiri. Lampu di langit-langit berkedip 2 kali, lalu menyala kembali perlahan. Tapi keempatnya tidak merasa lega sedikit pun. Justru, tekanan yang mencekam itu belum hilang, malah semakin berat. Indah, dengan tangan bergetar, menyalakan laptop mereka kembali. Ajaibnya, kini bisa menyala. Aku mau dengar hasil rekamannya, katanya pelan, walau tak ada dari mereka yang yakin ingin benar-benar mendengarnya. File rekaman terbuka. Nama filenya sudah berubah, padahal sebelumnya diberi judul, Tugas Seni Budaya MP3. Sekarang tertulis, Laras_take final MP3. Apa ini kamu yang ganti, Cit? Tanya Raka. Citra geleng-geleng sambil menatap layar. Aku bahkan gak sempat ngedit. Mereka menekan tombol play. Awalnya, suara mereka terdengar jelas. Aransemen lagu daerah seperti yang mereka susun. Tapi setelah bait pertama selesai, rekaman mulai berubah. Suara tuts piano terdengar. Tapi bukan yang mereka mainkan. Terdengar lebih dalam, lebih gelap, dan lambat. Kemudian, terdengar suara tangisan. Bukan dari salah satu dari mereka. Tangisan pelan, seperti seorang perempuan muda yang terisak dalam kesendirian. Lalu suara itu berkata, dari dalam rekaman, "Kenapa kalian buka pintunya? Kenapa kalian mainkan laguku? Sekarang, kalian ikut aku." Citra langsung mematikan rekaman dan menutup laptop. Apa tadi barusan dia bicara ke kita? Bisiknya. Raka menarik napas panjang. Dia tahu kita dengar. Ini bukan cuma rekaman. Ini pesan. Saat mereka masih terdiam dalam ketakutan, tiba-tiba semua alat musik di ruangan itu bergetar. Seperti digetarkan dari dalam. Biola, gitar, dan drum elektrik berdentum pelan. Kursi di depan piano bergeser dengan sendirinya. Lalu, rekaman terputar kembali sendiri. Padahal belum ada yang menekan tombol play. Kali ini suaranya jauh lebih jelas. Tak lagi berisik atau mengandung gangguan. Hanya satu suara. Suara perempuan yang menyanyikan bait-bait lagu, bukan lagu daerah. Tapi lagu yang sama seperti dalam buku partitur berdarah itu. Denting malam panggil namamu. Laras kecil, biarkan aku. Mainkan lagu. Buka gerbang. Aku ingin pulang. Aku ingin hilang. Suara itu perlahan menjadi 2, lalu 3, lalu puluhan suara yang menyatu dalam harmoni yang menakutkan. Bait terakhir bergema di seluruh ruangan. Kalian sudah memainkan laguku. Sekarang gantian kalian yang kusimpan di sini. Bra! Tiba-tiba jendela ruangan terbuka dengan keras, dan angin dingin menerjang masuk. Partitur beterbangan, rak buku roboh, dan layar laptop menyala terang, memunculkan rekaman video yang tidak pernah mereka ambil. Video itu menunjukkan keempat mereka, dari sudut atas ruangan, seperti rekaman CCTV. Tapi wajah mereka dalam video itu kosong. Mata mereka hitam, tubuh mereka kaku, dan di latar belakang terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di atas piano,
menatap lurus ke kamera. Lalu layar berkedip, dan tulisan muncul. Rekaman tersimpan di dimensi yang tidak bisa dihapus. Mereka semua mundur. Nico membanting laptop ke lantai. Tapi laptop itu tak rusak. Malah menyala lebih terang. Tiba-tiba, suara ketukan dari balik dinding terdengar. Tuk, tuk, tuk. Citra menoleh ke arah lemari partitur. Suara itu berasal dari balik sana. Mereka tahu, ada sesuatu di balik lemari. Dengan terpaksa, mereka bersama-sama menarik lemari itu ke samping. Di baliknya, tersamar debu dan kertas yang menempel di dinding. Ada pintu kecil setinggi pinggang orang dewasa, seperti pintu loteng tersembunyi. Pintu itu tidak terkunci. Raka menatap mereka satu persatu. Kita gak bisa keluar sebelum tahu apa yang dia mau, katanya. Raka, jangan. Bisik Indah. Tapi sudah terlambat. Pintu kecil itu terbuka sendiri. Dan dari dalamnya, muncul suara tawa kecil, seperti tawa anak perempuan. Disusul bisikan. Kalian sudah kupilih. Masuklah, lihat apa yang kusimpan di balik lagu itu. Di belakang mereka, piano kembali berbunyi. Nada demi nada. Dan kali ini, nada itu membentuk lagu kematian. Pintu kecil di balik lemari itu terbuka perlahan, berderit dengan suara yang menyerupai erangan. Di baliknya, lorong sempit dan gelap terbentang, hanya cukup untuk satu orang masuk dalam posisi membungkuk. Dindingnya terbuat dari batu bata kasar yang tertutup lumut, seolah lorong itu tidak semestinya ada dalam bangunan sekolah modern seperti ini. Gak mungkin ini bagian dari bangunan sekolah, bisik Nico, menelan ludah. Citra menyenter ke dalam menggunakan ponselnya. Di ujung lorong, tampak cahaya kuning remang, seperti cahaya lilin yang berkedip. Mereka saling pandang. Tak ada yang benar-benar ingin masuk, tapi tak ada pula yang sanggup meninggalkan misteri itu begitu saja. Dengan langkah pelan, Raka masuk lebih dulu, diikuti Citra, Nico, dan terakhir Indah. Udara di dalam lembab dan dingin, seperti berjalan ke dalam perut bumi. Suara dari ruang musik, denting piano yang terus memainkan melodi kelam, masih terdengar samar-samar di belakang mereka. Lorong itu berujung pada sebuah ruang rahasia berukuran kecil, berbentuk seperti gudang bawah tanah. Di tengah ruangan, terdapat kursi rotan tua dan cermin tinggi yang sudah pecah separuh. Di depan cermin, tergeletak gaun seragam putih abu-abu penuh noda kecoklatan, seperti bekas darah yang sudah mengering. Indah terdiam. Ini seragam Laras. Raka perlahan berjalan ke arah cermin. Saat ia menatap ke dalamnya, pantulannya, bukan dirinya. Yang ia lihat adalah seorang gadis SMA duduk di kursi rotan, kepala menunduk, rambut menutupi wajah, dan tangan kanan menekan-nekan tuts piano yang tak terlihat. Setiap tekanannya diiringi dengan darah yang menetes ke lantai. Raka memundurkan badan, napasnya memburu. Kemudian, gadis itu mengangkat kepala. Matanya hitam, kosong, dan di kaca, ia menunjuk langsung ke arah Raka. Lampu ponsel mereka langsung padam bersamaan. Gelap total. Dan saat itu, terdengar jeritan Citra. Raka, tangan aku. Ada yang pegang tangan aku. Raka memutar badan, mencoba meraih Citra. Namun tangannya justru menyentuh wajah seseorang yang dingin, bukan Citra. Sosok itu tertawa pelan, dan berbisik di telinganya. Satu dari kalian harus tinggal. Cahaya kembali menyala. Tapi kini, mereka tidak lagi berada di ruangan rahasia. Keempatnya kini berdiri kembali di ruang musik. Tapi, ruangan itu telah berubah. Dindingnya retak-retak. Lampu gantung bergoyang sendiri. Semua alat musik berkarat. Dan lantai dipenuhi bekas luka goresan serta bercak merah kehitaman. Seolah mereka melompat ke waktu yang berbeda, atau ke dimensi yang lain, dimensi yang menampakkan wujud asli dari ruang musik ini, tempat kematian. Dan saat mereka menoleh ke arah pintu utama, pintunya mengunci sendiri. Gagangnya berputar. Klik. Terkunci dari luar. Mereka berlari, mencoba membukanya. Raka menghantamnya dengan bahunya. Nico mencoba mencongkel gagang dengan kabel mikrofon. Indah menjerit. Tolong! Ada orang!
Tapi suara mereka tak terdengar keluar. Dan saat keheningan kembali merayap, mereka mendengar suara langkah kaki dari luar pintu. Suara sepatu perempuan, berjalan pelan, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Citra menempelkan telinganya ke pintu. Ia bisa mendengar suara nafas, berat, dan detak jantung yang bukan miliknya. Lalu, ketukan. 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Dan bisikan dari luar pintu, begitu jelas. Sudah kubilang, yang membuka pintu ini, tidak akan bisa menutupnya kembali. Kalian milikku sekarang. Tiba-tiba, semua instrumen di ruangan itu bermain sendiri. Piano, biola, drum, bahkan keyboard. Semuanya menyatu membentuk sebuah simfoni horor yang menyerupai ratapan dan tangisan. Lagu itu sama. Lagu yang mereka dengar di rekaman sebelumnya. Raka dan yang lain kini terkepung oleh suara. Suara yang masuk ke kepala, bukan telinga. Mereka mulai pusing. Mata mereka berkunang. Dan saat mereka hampir jatuh, lantai bergetar. Dari bawah piano, muncul tangan-tangan hitam kurus, merangkak keluar dari celah lantai yang terbuka. Mencoba menjangkau kaki mereka. Indah jatuh terduduk dan berteriak. Niko menariknya. Tapi tangan-tangan itu semakin banyak. Raka mengambil tongkat drum dan menghantam tangan-tangan itu. Tapi tak ada yang terluka. Tangan-tangan itu justru semakin kuat dan semakin nyata. Lalu, dalam sekejap, semuanya berhenti. Instrumen sunyi. Lantai diam. Tangan-tangan itu menghilang. Pintu terbuka pelan. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan muda berseragam putih abu-abu. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergetar perlahan. Laras. Dan ia berkata, "Satu dari kalian harus menggantikan aku. Siapa yang akan tinggal selamanya? Kalau kamu siap, aku bisa lanjut ke narasi 6. Kisah siswi bernama Laras, yang akan membuka masa lalu mengerikan Laras dan hubungannya dengan ruang musik ini. Mau lanjut sekarang?" Wajah Laras tidak terlihat jelas. Rambut panjangnya yang terurai menutupi sebagian besar wajah pucatnya. Namun satu hal yang tak bisa disembunyikan adalah sorot matanya. Mata hitam pekat, dalam, tak memantulkan cahaya, seolah ia menatap dari dimensi yang berbeda. Ia berdiri di ambang pintu ruang musik. Tubuhnya gemetar seperti sedang menahan isak tangis atau kemarahan. "Kaki kita harus keluar," bisik Citra sambil menarik tangan Raka. Tapi kaki Raka justru melangkah maju. Entah kenapa, tubuhnya terasa ringan, seakan dikendalikan. Ia menatap Laras dalam diam. Dan saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Laras menghilang dalam sekejap. Pintu kembali terbuka lebar, memperlihatkan koridor lantai 3 yang kini dipenuhi kabut tebal. Semuanya terdiam. Mereka menoleh satu sama lain. "Dia pergi?" tanya Niko. Indah menunjuk ke lantai, di tempat Laras berdiri tadi. Ada sesuatu tergeletak di sana. Sebuah buku harian tua, sampulnya dari kulit coklat yang sudah sobek-sobek, dengan tulisan tangan. Laras Ayuning Tias, 2004. Raka memungut buku itu dengan hati-hati. Mereka membentuk lingkaran, dan mulai membuka lembar demi lembar. 12 Januari 2004. Hari ini aku diminta tampil di pentas seni sekolah. Aku memainkan lagu ciptaanku sendiri. Tapi Pak Ardi bilang laguku terlalu aneh. Dia memaksaku mengganti lagu. Tapi aku ingin memainkan lagu ini. Lagu ini penting. 16 Januari 2004. Pak Ardi mempermalukanku di depan semua murid. Katanya lagu ciptaanku membuat suasana jadi kelam. Teman-temanku menertawakanku. Mereka tidak tahu. Lagu ini bukan untuk menghibur. Lagu ini untuk memanggil ibu. 21 Januari 2004. Ada yang datang setiap malam ke ruang musik. Aku tahu itu bukan manusia. Tapi mereka mendengarkan laguku. Mereka suka. Mereka bilang, aku bisa membuat mereka kembali. Indah mulai gemetar. Dia bikin lagu untuk memanggil arwah. Raka melanjutkan membacanya. Kini di bagian yang halamannya sudah sobek-sobek dan bertulis tinta merah tua. 28 Januari 2004.
Lagu itu sudah selesai. Aku memainkannya malam ini. Mereka semua datang. Suaranya seperti dari bawah tanah. Mereka berjanji akan membawaku ke ibu. Asal aku membiarkan mereka tinggal di lagu itu. 30 Januari 2004. Mereka bohong. Mereka tidak bawa aku kemanapun. Sekarang aku tidak bisa berhenti dengar suara mereka. Lagu itu terus bermain di kepalaku. Bahkan saat aku tidur. 31 Januari 2004. Hari ini aku mengunci ruang musik dari dalam. Aku akan memainkan lagu itu terakhir kalinya. Kalau tidak berhasil, mungkin aku akan bertemu ibu di sisi lain. Halaman terakhir hanya tertulis satu kalimat dengan tulisan seperti dicoret paksa. Jika lagu ini dimainkan ulang, gerbang akan terbuka kembali. Seketika, mereka semua sadar, itulah yang telah mereka lakukan. Dengan memainkan lagu dari partitur Laras, mereka telah membuka kembali gerbang dunia arwah dan mengundang sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tiba-tiba, suara piano kembali terdengar dari belakang mereka. Sendiri. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Raka menoleh dan melihat bayangan Laras duduk di depan piano. Rambutnya melayang pelan. Jemarinya bergerak menekan tuts-tuts yang kian lama kian cepat. Nada-nada itu berubah menjadi jeritan musik, seperti tangisan yang diubah jadi melodi. Laras mulai menangis. Tapi bukan tangisan biasa. Suaranya memekakan telinga, seperti gema dari dalam sumur yang tak berdasar. Kalian sudah buka pintunya, tapi kalian tak berniat menutupnya lagi. Bisiknya dari kejauhan. Bayangan di sekitar piano mulai bermunculan. Sosok-sosok samar berbentuk manusia. Berdiri di pojok-pojok ruangan, tak bergerak, hanya mengawasi mereka. Raka menghitung cepat. 5, 7, 12. Ini, siapa mereka? Gumam Niko. Citra menutup wajahnya sambil menangis. Mereka yang pernah buka lagu itu juga. Mereka gak pernah bisa pulang. Indah menunjuk ke salah satu sosok di pojok ruangan. Itu, seragamnya beda. Itu. Anak zaman dulu. Sosok itu menoleh. Wajahnya kosong. Matanya hitam. Senyumnya tipis. Dan mirip Laras. Cahaya lampu mulai meredup. Bayangan-bayangan mulai bergerak perlahan ke tengah ruangan. Mengelilingi mereka. Suara piano berhenti. Lalu Laras berkata, "Satu lagu lagi. Satu jiwa lagi. Lagu ini belum selesai." Raka meraih buku harian Laras dan memeluknya erat. "Kita harus kembalikan lagu ini. Tutup lagi gerbangnya." Katanya mantap. Tapi gimana caranya? Indah panik. Raka menatap cermin yang sebelumnya mereka temukan di ruang rahasia. Ia ingat. Laras memainkan lagu terakhirnya sambil menatap ke cermin. Disitulah pintu antara dunia nyata dan dunia mereka terbuka. Kita harus hancurkan cerminnya. Dan saat mereka berlari ke arah cermin itu, bayangan Laras berteriak keras. "Jangan!" Raka berlari paling depan, menggenggam buku harian Laras erat-erat sambil menuju cermin besar di dinding ruang musik. Di belakangnya, Niko dan Indah mengikuti dengan napas tersengal, sementara Citra tertinggal beberapa langkah, tubuhnya mulai lemas dan bergetar. "Cepat! Sebelum mereka semua mendekat!" teriak Raka. Cermin itu kini tampak jauh berbeda. Pantulannya buram, seperti kaca yang tertutup embun dari sisi lain. Tapi bukan pantulan mereka yang terlihat, melainkan pantulan dunia gelap dengan langit kelam dan sosok-sosok bayangan yang berjalan tanpa arah. Dunia arwah. Mereka tahu, di balik cermin itu, gerbang telah terbuka sepenuhnya. Raka mengangkat kursi dan mengarahkannya ke kaca. Namun sebelum kursi itu menghantam cermin, suatu kekuatan tak terlihat mendorong Raka ke belakang. Tubuhnya terlempar, membentur rak partitur dan terjatuh. Dan di saat bersamaan, Citra menjerit. Tubuhnya terhuyung, lalu matanya mendelik. Tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar desahan berat. Bukan suara manusia biasa. "Citra!" Indah mencoba mendekat, tapi Niko menahannya. Itu bukan Citra lagi. Citra mulai tertawa pelan. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat, seperti suara dua orang tumpang tindih.
Dari bibirnya mengalun bait lagu Laras, dalam irama yang sangat pelan dan menyeramkan. Denting malam, panggil namamu. Laras kecil, biarkan aku. Tiba-tiba Citra bangkit dan berlari ke piano. Ia duduk dan mulai memainkan tuts-tuts lagu Laras. Sempurna, cepat, dan keras. Jemarinya bergerak seperti bukan miliknya sendiri, menghantam setiap tuts dengan kekuatan supranatural. Lagu itu kembali mengalun. Dan saat nada terakhir dimainkan, semua bayangan arwah yang tadinya diam di sudut ruangan, bergerak mendekat. Mereka berjalan pelan, seperti korban luka yang tak selesai terkubur. Beberapa wajah tampak remuk, mata kosong, mulut berbisik tanpa suara. Indah berteriak panik. Citra, berhenti. Tapi Citra tak mendengar. Kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Darah menetes dari ujung jarinya yang terkoyak karena terlalu keras menekan tuts. Dia kesurupan. Laras masuk ke tubuhnya. Niko mengguncang Citra, tapi tubuhnya sangat dingin, seperti mayat. Raka tersadar. Ia meraih kembali buku harian Laras dan membuka halaman terakhir. Di sana, dengan tulisan besar dan kacau, tertulis, jiwa yang memainkan lagu ini akan menjadi pintu. Jika ingin menutup gerbang, pecahkan cermin dan hentikan laguku dengan darah dari pemainnya. Raka menatap ke arah piano. Citra terus bermain, dan di sekelilingnya, udara mulai berubah. Lampu padam total. Hanya suara tuts piano yang terdengar di tengah kegelapan. Raka bergerak cepat. Ia mematahkan salah satu senar gitar, lalu menghampiri Citra. Maaf, Cit, aku tahu ini bukan kamu. Dengan cepat, ia menggores ujung jari Citra, meneteskan darahnya ke atas buku partitur Laras. Saat darah menyentuh kertas, ruangan bergetar keras. Bayangan Laras muncul lagi. Kali ini wajahnya penuh kemarahan. Jangan kau akhiri laguku. Tapi Raka sudah berlari ke arah cermin dan dengan sekuat tenaga, menghantamkannya dengan kursi besi. Brak! Cermin pecah berkeping. Seketika, suara piano berhenti. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka berteriak bersamaan, seperti ditarik paksa kembali ke dalam kegelapan. Suara itu menyakitkan telinga, jeritan puluhan jiwa yang terputus dari dunia nyata. Tubuh Citra terjatuh, tak bergerak. Indah berlari memeluknya, menangis. Citra, bangun, tolong bangun. Beberapa detik kemudian, Citra mengerang pelan. Matanya terbuka, napasnya berat. Aku lihat dia, bisiknya. Dia terjebak dalam pantulan. Dia tidak bisa keluar. Mereka semua terdiam. Raka menatap ke arah pecahan cermin yang berserakan di lantai. Di salah satu potongan itu, ia sempat melihat sesuatu. Wajah Laras, menatap dengan mata basah, seolah memohon. Tapi bukan untuk dilepaskan, melainkan untuk digantikan. Pecahan-pecahan cermin berserakan di lantai, memantulkan cahaya redup dari lampu yang mulai menyala kembali. Masing-masing serpihan itu memperlihatkan pantulan yang berbeda. Sebagian memperlihatkan ruang musik yang mereka tempati, tapi sebagian lagi memantulkan ruang lain. Ruang yang penuh kabut gelap, sosok-sosok tak dikenal, dan cahaya lilin temaram. Dunia di balik pantulan itu belum benar-benar tertutup. Citra duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat. Napasnya masih berat. Tapi ia sudah sadar. Aku lihat semuanya, bisiknya pelan. Saat aku kesurupan, aku berada di sana, di balik cermin. Sana itu, di mana? Tanya Indah, menahan gemetar. Lorong gelap, banyak kamar. Ada suara musik yang terus mengalun, tapi bukan dari satu alat. Semua dinding berdentang seperti gamelan. Dan ada pintu-pintu lain, jawab Citra. Salah satunya masih terbuka. Raka memungut potongan cermin yang paling besar dan membaliknya. Di sisi belakang, tampak ukiran kecil berbentuk lingkaran dengan simbol not musik yang aneh, seperti mantra dalam bentuk partitur. Niko mengamati dinding tempat cermin itu tergantung sebelumnya. Ia mengetuk-ngetuk pelan, dan terdengar hampa.
Ini bukan tembok padat. Ada ruang kosong di baliknya. Raka dan Niko bersama-sama mendorong dinding itu. Butuh tenaga ekstra, hingga akhirnya, sebagian dinding bergeser, memperlihatkan pintu kayu sempit tanpa gagang. Di atasnya tertera tulisan tua. Ruang latihan privat disegel 2004. Disegel? Jadi memang ini ruangan yang ditutup sejak Laras meninggal. Gumam Raka. Indah mendekat. Tapi kalau ini ruang latihan, kenapa gak pernah ada catatannya di denah sekolah? Niko menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot ke dalam. Ruangan itu gelap dan penuh debu. Di tengahnya terdapat kursi kayu tunggal, dan biola yang sudah patah diletakkan di atas stand, seolah ditinggalkan dengan tergesa. Di dinding, menempel foto-foto lawas. Potret siswa-siswi klub musik dari 2 dekade lalu. Di pojok ruangan, ada lemari arsip besi yang tertutup rapat dengan rantai dan gembok. Raka mendekat ke lemari, menarik rantainya. Gemboknya sudah karatan, tapi mudah dirusak. Di dalam lemari, mereka menemukan lembar partitur-partitur yang tak dikenal. Nada-nadanya tidak logis, dengan irama ganjil dan harmoni gelap. Kaset rekaman analog dengan label Latihan Malam 2004 Laras, jangan diputar. Dan sebuah surat pengakuan dari guru musik lama, Pak Ardi. Raka membaca keras-keras isi surat itu. Suaranya serak karena udara dalam ruangan makin dingin. Saya yang membujuk Laras memainkan lagunya sendiri. Saya penasaran. Saya pikir itu hanya obsesi remaja. Tapi lagu itu, saat ia dimainkan, ruangan ini berubah. Suara-suara terdengar dari balik dinding. Alat musik bergerak sendiri. Saya melihat bayangan murid-murid lama yang sudah meninggal muncul di cermin. Laras memohon agar saya menghentikan semuanya. Tapi saya biarkan dia sendiri di sini. Malam itu, keesokan paginya, kami menemukannya duduk di depan piano tersenyum. Tapi tubuhnya dingin. Saya yakin, dia tidak mati. Dia berpindah ke dalam lagunya sendiri. Tolong, jangan biarkan siapapun memainkan lagu itu lagi. Ardi P. Tiba-tiba, biola patah di tengah ruangan bergerak sendiri. Dawainya bergetar, mengeluarkan suara pelan. Lalu semua lampu padam. Gelap total. Hening. Kemudian terdengar suara gesekan, seperti sepatu yang diseret. Suara itu makin dekat. Napas tertahan. Lalu terdengar bisikan di dekat telinga Raka. Ada pintu lain, dan itu belum ditutup. Lampu kembali menyala. Semua menoleh ke arah rak buku di pojok ruangan. Salah satu bagian dinding terbuka, menampakkan tangga menurun ke bawah tanah. Tangga batu tua yang seolah tak berujung. Dan dari dalam sana, hembusan udara hangat yang berbau, busuk. Gue yakin ini yang dimaksud Laras, kata Raka. Lagu itu bukan cuma satu pintu. Ia buat beberapa pintu. Indah menelan ludah. Jadi yang kita hancurkan tadi, itu cuma satu gerbang. Citra mengangguk pelan. Di dalam cermin itu, aku sempat lihat 3 pintu. Salah satunya masih terbuka. Yang satu ini. Dari dalam lorong bawah tanah, terdengar denting musik gamelan. Tapi dimainkan pelan, dengan nada-nada meleset, seolah dimainkan oleh tangan-tangan yang sudah membusuk. Niko menoleh. Kalau kita masuk, kita mungkin gak bisa keluar. Raka menatap mereka semua. Tapi kalau kita gak masuk, semua ini bisa kebuka lagi. Dan bukan cuma kita yang ditarik ke sana. Diam sejenak. Lalu, satu persatu, mereka mulai menuruni tangga. Dan saat langkah terakhir mereka menyentuh lantai ruang bawah tanah, pintu di belakang menutup sendiri. Klik. Terkunci. Tangga batu itu dingin dan sempit. Menurun ke perut bumi tanpa akhir yang jelas. Langkah-langkah mereka bergema seperti gema suara dalam gua. Di setiap langkah, udara makin berat dan pengap. Bau tanah lembab bercampur aroma daging busuk memenuhi hidung mereka. Suara denting gamelan pelan masih terdengar dari kejauhan, seperti undangan, atau mungkin peringatan. Setelah lebih dari 20 anak tangga, mereka tiba di sebuah lorong batu. Tidak ada lampu. Hanya nyala redup dari lilin-lilin kecil di dinding,
yang terlihat seperti baru saja dinyalakan. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Indah bergumam, ini bukan sekadar ruang bawah tanah, ini dunia lain. Lorong itu bercabang menjadi 3 jalur. Di dinding cabang kiri tertulis dengan darah kering, mereka yang lupa. Cabang tengah bertuliskan, mereka yang dikorbankan. Dan di cabang kanan, mereka yang membuka pintu. Mereka saling pandang. Pilihan ini bukan permainan. Setiap jalur mungkin menyimpan sisa-sisa jiwa yang tidak pernah kembali. Citra menunjuk ke tengah. Laras ada di sana. Dia dikorbankan. Raka mengangguk. Kita cari dia. Kalau kita bisa bicara langsung dengannya, kita bisa minta dia tutup semua gerbang yang dia buka. Mereka masuk ke lorong tengah. Dindingnya dingin, seperti nisan batu. Di sisi-sisi lorong, terdapat ceruk-ceruk kecil dengan bingkai foto berdebu. Wajah-wajah muda, sebagian dikenali, siswa-siswi lama sekolah mereka. Tapi tidak ada catatan siapa mereka. Hanya foto, dan bekas tangan yang mencakar batu di bawahnya. Suara isakan mulai terdengar. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada lingkaran ritual yang tergambar dengan darah kering, dan kursi piano kayu yang ditinggalkan. Di sekeliling ruangan berdiri bayangan hitam, diam, menghadap ke arah tengah, seperti sedang menanti. Citra tiba-tiba mematung. Matanya menatap lurus ke arah kursi. Dia ada di sana, katanya pelan. Lalu perlahan, Laras muncul. Duduk di kursi kayu, mengenakan seragam SMA yang sama seperti malam ia menghilang. Tapi wajahnya sekarang penuh luka. Luka-luka lama yang membelah pipi dan dahi, tapi matanya masih sama, kosong, mengambang antara kemarahan dan kesedihan. Kalian turun ke sini, bisiknya. Suaranya menggema, tidak selaras dengan bibir yang bergerak. Kami ingin menutup pintu-pintu itu, kata Raka. Kami tahu kamu terjebak. Tapi kalau kamu terus membiarkan gerbang itu terbuka, semua orang bisa ikut terseret. Laras tertawa pelan. Terjebak? Kalian pikir ini penjara? Ini rumah. Dunia tempat musikku dihargai. Tempat mereka mendengarkan laguku. Sampai akhir waktu. Laras, kamu gak sendiri lagi. Kami bisa bantu kamu keluar dari sini. Ujar Indah. Tapi senyum Laras memudar. Kalian sudah terlalu jauh. Setiap kali lagu itu dimainkan, gerbang baru terbuka. Kalian sudah memainkan bait terakhir. Kalian sudah memilih. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di sekitar ruangan bergerak. Mereka mulai menyatu, membentuk sosok-sosok utuh. Anak-anak muda berpakaian siswa, wajah mereka kosong dan pucat. Di antara mereka, Niko melihat satu sosok yang berdiri kaku dengan wajah mirip dirinya sendiri. Apa itu? Citra menatap lekat-lekat. Itu, kembaran kamu. Mereka semua, versi lain dari orang-orang yang pernah mencoba turun ke sini. Dan mereka gak pernah bisa kembali. Laras berdiri. Ia melangkah mendekat ke Raka. Aku sudah menunggu. Satu dari kalian harus menggantikan aku. Hanya itu cara untuk menutup semua pintu. Mereka terpaku. Tunggu. Jadi kamu gak bisa nutup gerbangnya sendiri? Laras mengangguk pelan. Tidak. Kalau aku masih di sini. Tapi jika jiwa baruku menggantikan tempatku, aku bisa pergi. Dan semua ini akan berhenti. Dia menatap satu persatu dari mereka. Kalian sudah melihat. Kalian sudah mendengar laguku. Kalian bukan lagi milik dunia atas. Citra mundur. Kamu gak bisa paksa kita. Tiba-tiba, ruangan berguncang. Suara tangisan dan teriakan menggaung di dinding. Bayangan-bayangan mulai merangkak mendekat. Dinding batu pecah. Dan dari celahnya keluar asap hitam. Sebuah bayangan raksasa mulai muncul dari lingkaran darah di lantai. Sosok seperti pemain gamelan raksasa dengan tubuh terlipat. Kulitnya seperti arang. Dan mulutnya terus menggumam lagu Laras. Raka menoleh ke teman-temannya. Kalau gak ada yang gantiin dia, kita semua bakal jadi bagian dari tempat ini. Laras mengangkat tangannya.
dan suara piano mulai terdengar entah dari mana. Nada-nadanya makin cepat, makin kuat, seperti memaksa dunia ini menutup. Satu dari mereka harus memilih, atau semuanya akan terseret. Dan saat bayangan kian mendekat, Raka maju satu langkah. Langkah Raka menggema di ruang batu itu, seolah waktu ikut berhenti bersamaan dengan gerakannya. Di sekelilingnya, bayangan para jiwa yang terperangkap mulai membeku, menatapnya diam-diam. Sosok Laras tersenyum samar. Untuk pertama kalinya tampak bukan menyeramkan, tapi patah. Seperti seseorang yang hanya ingin diingat, bukan dikubur. Kalau aku menggantikanmu, kata Raka lirih. Kamu janji, kamu kembalikan teman-temanku. Tutup semua pintu. Dan jangan ada lagi yang ditarik ke sini. Laras menatap matanya. Tak ada kedipan. Hanya sorot kosong yang dalam dan tua. Seperti telah hidup di dalam kegelapan selama berabad-abad. Jika kau mainkan lagu itu, dengan seluruh jiwamu, maka aku bisa pergi, bisiknya. Tapi jiwa itu akan tinggal. Citra menangis di belakang, mencoba menahan Raka. Jangan, kita cari cara lain. Tapi Raka tahu, tidak ada waktu lagi. Lantai mulai merekah. Asap hitam keluar dari celah-celah. Bersama suara-suara mengerikan dari jiwa-jiwa yang terlupakan. Sosok bayangan besar, penjaga dunia ini, membuka mulutnya lebar, dan mulai menyedot cahaya dari sekitarnya. Sebuah piano tua muncul tiba-tiba di tengah ruangan. Entah dari mana datangnya, tapi ia berdiri seperti tak terpengaruh oleh kekacauan di sekitarnya. Di atasnya, partitur lagu Laras terbuka sendiri, lembar demi lembar tertiup angin yang tak terasa. Raka duduk di depan piano. Tangannya gemetar. Nafasnya berat. Jangan salahkan aku kalau aku gagal ya, Laras. Gumamnya. Jari-jarinya menyentuh tuts. Dan ia mulai bermain. Lagu itu, lagu Laras, mengalun kembali. Tapi kali ini, berbeda. Ia dimainkan dengan kesadaran penuh. Bukan sebagai pemanggil roh, tapi sebagai lagu pengantar. Nada-nadanya bergema bukan dari piano, tapi dari jiwa Raka sendiri. Ia tak hanya menekan tuts, tapi menuangkan bagian dari dirinya ke dalam setiap dentingnya. Bayangan-bayangan menjerit. Tanah bergetar. Langit palsu dunia itu mulai retak. Seperti langit malam yang pecah menjadi serpihan kaca. Laras menutup matanya. Lalu perlahan mulai memudar. Tubuhnya terangkat sedikit, seperti sedang mengapung. Aku dengar lagi suara ibu. Bisiknya, perlahan. Akhirnya. Dengan senyum samar, ia lenyap. Piano berhenti. Semua menjadi sunyi. Sosok-sosok bayangan mulai menghilang satu persatu. Menguap seperti kabut terkena matahari pagi. Ruang itu kini kosong. Gelap, tapi damai. Citra, Niko, dan Indah memanggil-manggil Raka. Tapi Raka tak berbalik. Ia masih duduk di depan piano, mematung. Saat mereka mendekat, tubuhnya perlahan mulai membeku, menjadi abu putih yang perlahan berhamburan, menyatu dengan udara tempat itu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jejak jari berdarah di atas tuts piano. Citra menjerit. Indah terdiam. Niko menunduk, menggigit bibir kuat-kuat. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih muncul di atas kepala mereka, membentuk pintu bercahaya. Dari dalam, terdengar suara lembut, bukan dari Laras, bukan dari arwah, tapi suara Raka, berkata pelan. Jangan buka lagu ini lagi. Tolong, cukup sampai di sini. Mereka bertiga melangkah ke dalam cahaya. Dan segalanya gelap. Epilog. 3 minggu kemudian, ruang musik sekolah elit itu disegel kembali. Pihak sekolah mengatakan, ada kerusakan struktural yang berbahaya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal keberadaan Raka. Pihak sekolah bilang dia menghilang secara misterius. Tapi hanya Citra, Indah, dan Niko yang tahu kenyataan di balik semuanya. Mereka menyimpan rahasia itu sendiri. Partitur Laras mereka bakar. Piano tua itu diangkut dan dihancurkan. Namun, beberapa bulan kemudian, di ruang seni lantai 2, guru musik baru menemukan kaset tua yang terjatuh dari atas lemari. Labelnya berbunyi,
Take Final Laras, Remastered. Dan saat ia memainkannya tanpa sadar, lagu itu terdengar kembali. Dan di cermin kecil di pojok ruangan, bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tersenyum, dengan seragam putih abu-abu, dan mata hitam kosong.